Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bersyukur dapat menikmati anugerah Tuhan, dan kita akan membaca merenungkan firman Allah dari Ulangan pasal 19. Kita membaca satu perikop dari ayat 15 dan seterusnya. Ayat 15 saya membaca, ayat 16 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari hal saksi, ya perikopnya Ulangan pasal 19. Ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. maka hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. maka orang-orang lain akan mendengar dan bertakut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Bersama-sama, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini tentang saksi, ya. Jadi kalau ada mengadukan satu perkara kepada hakim misalnya begitu, mengatakan ini saudara saya ini salah, saudara saya ini berdosa, atau bapak ini bersalah, bapak ini berdosa. Nah, kalau hanya satu aja saksi, maka ini tidak bisa perkara ini diangkat atau diladeni. Ya, jadi satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Nah, jadi satu orang menggugat artinya menuduh bahwa si A, si B atau si C itu berdosa, bersalah, harus dihukum. Tetapi saksi hanya satu, dan yang menuduh itu sendiri, penggugat itu, ya. Jadi dikatakan ini tidak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima perkara itu, dianggap ini nggak boleh dilayani karena hanya satu orang. Tetapi kalau 2 orang atau 3 atau di atas 3, nah ini baru bisa diterima. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Nah, harus benar-benar dibuktikan benarkah peristiwa itu, benarkah tuduhan itu. Jadi kalau hanya satu orang ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kadang-kadang 2, 3, 4 pun yang menuduh, ya bisa saja sepakat untuk menjatuhkan seseorang, dan itu fakta terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini menghindari kalau ada seorang saja yang menuduh dan niatnya jahat, ya betapa banyak orang yang akan dirugikan, betapa banyak korban. Jadi satu orang saja nggak cukup. Nah, jadi kalau ada satu orang yang memang menjadi saksi atau dia menuduh, ya dia menuntut, dan memang niatnya jahat, nah ini yang akan jadi masalah. Dan ini harus dibuktikan bahwa ada orang lain yang tahu persis persoalannya atau permasalahannya, sehingga bisa diberi hukuman yang setimpal bagi orang yang dituduh. Tetapi jika ternyata tidak terbukti, maka orang yang menuduh ini, yang berniat jahat ini haruslah dihukum. Nah, dikatakan apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. Jadi seorang saksi, ya, dan ini ada saksi jahat, ya, menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. Jadi dia menuduh si A ini salah, si A ini misalnya dia korupsi misalnya, ya, atau dia sudah melakukan tindakan
kriminal lah gitu ya. Tetapi dia hanya seorang diri yang menuduh ini dan maksudnya adalah mau mencelakakan orang lain. Maka ini perkara harus diselidiki. Nah, dikatakan maka hakim ayat 17, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Jadi yang dituduh dan penuduh ya berdiri di hadapan Tuhan, dua orang ini. Maka hakim-hakim itu harus memeriksa baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi saksi dusta tadi yang menuduh tadi, yang menuntut tadi, yang hendak mencelakakan orang lain, maka akhirnya dia harus dicelakakan. Dia harus dihukum setimpal dengan apa yang dia rindukan tadi, maksudnya tadi. Ya, kenapa dia mau mencelakakan orang lain? Karena dia mau mencelakakan orang lain, maka dia pun harus dicelakakan. Nah, ini hukumannya keras sekali ya. Tujuannya apa? Kenapa hukuman itu begitu keras? Supaya orang tidak sembrono, supaya orang tidak mau menjadi saksi dusta, atau supaya orang tidak melakukan hal yang jahat. Nah, ini hal yang jahat, saksi dusta ini. Ini mau menghancurkan orang lain. Maka dikatakan ayat 20, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut. Jadi kalau seseorang saksi dusta, kemudian dia dengan orang yang dituntut tadi berdiri di hadapan Tuhan, kemudian hakim-hakim atau imam-imam meneliti dan akhirnya ditemukan ternyata ini saksi dusta ini harus dihukum. Sehingga orang-orang yang mengetahui, wah mereka jadi takut. Jadi ini suatu pelajaran, kita nggak boleh dong menjadi saksi dusta, berbahaya. Karena apa? Hukumannya seperti itu loh. Nah, hukumannya keras, hukumannya sesuai dengan apa yang tadi diinginkan oleh orang itu. Misalnya, saya berkata orang ini berdosa, orang ini berzina, harus dihukum mati. Dituntut, saya menuntut terus orang ini hukum mati, dia berzina. Tetapi setelah diselidiki ternyata dia tidak berzina. Tuntutan saya tadi hukuman mati buat dia. Maka apa yang saya inginkan tadi buat dia, buat saudara yang itu, maka itu harus dilimpahkan kepada saya. Nah, sayalah yang harus dihukum mati. Nah, ketika orang mendengar itu dan terjadi, maka dikatakan jangan engkau merasa sayang kepadanya. Ya, jangan merasa, aduh jangan dong, jangan dihukum mati. Enggak, ini harus dihukum mati sesuai dengan kemauan dia kepada orang lain. Nah, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi setimpal, artinya setimpal dengan apa yang dilakukan. Jadi dosanya ya setimpal dengan hukumannya. Walaupun belum dilakukan, tetapi tadi keinginannya adalah supaya orang itu mati, dihukum mati. Maka dia yang harus dihukum mati karena dia telah bersaksi dusta, berbohong. Jadi menuntut orang lain supaya orang lain dihukum mati. Nah, ternyata perkaranya tidak seperti itu, maka yang menuntut tadi haruslah dihukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, tujuan daripada peraturan ini ya yang Tuhan berikan supaya orang tidak sembarangan menuduh sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mencelakakan orang lain. Jadi ini supaya ini hal jahat, saudara, hal jahat ya. Boleh dikatakan seperti orang yang sedang memfitnah. Ya, ini kan fitnah lebih kejam dari pembunuhan dikatakan. Jadi saksi dusta itu adalah fitnah, ya, memfitnah. Karena menyatakan sesuatu dilakukan oleh orang lain padahal orang itu tidak lakukan. Dengan tujuan supaya orang itu yang dituduh itu akan mengalami hukuman yang berat. Nah, ini mengerikan sekali dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan ini sesuatu yang jahat. Nah, jangan engkau merasa sayang kepadanya. Ya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi hukumlah orang ini setimpal dengan apa yang tadinya dia mau lakukan kepada orang lain. Jadi ini menjadi satu hukuman yang seimbang ya, setimpal ya. Dan ini melalui peristiwa ini orang lain akan
takut ya, maka orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka, ini tujuannya, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti ini di tengah-tengah kamu. Jadi jangan menjadi saksi dusta, jangan menuntut orang lain supaya orang lain itu mengalami sengsara, mengalami celaka, mengalami hukuman dengan membuat satu berita palsu sehingga orang lain dihukum. Itu satu kejahatan. Jangan memfitnah ya, jangan memfitnah orang lain. Jadi satu peraturan yang sangat penting, sebab jika hukuman kepada orang yang memfitnah ini, saksi dusta ini tidak berat, maka akan banyak orang berbuat cerita-cerita saksi dusta. Nah, faktanya sekarang kan terjadi toh. Nah, di negeri ini saja banyak sekali berhamburan ya fitnah, berhamburan berita hoax, saksi dusta di mana-mana. Nah, tetapi karena lemahnya, boleh dikatakan lemahnya penyelesaian perkara ini, orang semakin merajalela. Coba yang fitnah-fitnah itu yang sudah jelas-jelas bersalah, langsung aja dihukum. Bila perlu hukuman berat. Ya. Maka akan orang takut ya mengatakan sesuatu ya. Berbeda ya menyatakan kebenaran akhirnya dihukum, berarti orang yang menghukum itu salah. Nah, ini baru kita bisa menuduh orang itu bersalah. Kenapa saya dihukum? Saya menyatakan kebenaran. Tetapi kalau saya menyatakan sesuatu dan tidak benar, kemudian saya dihukum, itu adalah adil. Itulah hukum, itulah kebenaran. Jadi orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menyebarkan berita palsu, orang-orang yang menyebarkan hoax itu harus dihukum berat. Ya, kalau tidak semua akan merajalela. Ya, akan merajalela akibat orang memberitakan berita palsu. Itu mengerikan, saudara. Jadi bukan masalah cuman ngomong begitu saja kok selesai, diampuni aja, dimaafkan. Nggak segampang itu. Efek dari apa yang telah dinyatakan oleh seseorang itu yang mengerikan. Jadi si A berkata, wah begini akan terjadi begini. Orang ini yang jahat, orang ini yang melakukan ini. Nah, efek dari berita ini kemana-mana. Apa bisa mau diselesaikan? Tidak. Maka orang yang menyebarkan berita palsu ini, saksi dusta ini harus ditangkap dan diberi hukuman yang berat. Ya, bukan hanya kata-katanya segitu aja. Oh, bukan masalah begitu. Jadi akibat perkataan itu bisa menghancurkan bangsa, bisa menghancurkan umat. Nah, ini persoalannya. Jadi dalam Ulangan pasal 19 jelas sekali. Jadi kalau seseorang mau mengatakan sesuatu dan dia ternyata tidak benar apa yang dikatakannya, ini harus segera diadili dan dijatuhkanlah hukuman kepadanya. Itu adil. Nah, ini demi kebaikan ya, demi kebaikan umat, demi kebaikan bangsa. Bukan berarti wah ini kok terlalu kejam, terlalu jahat. Tidak. Justru kalau menyadari bahwa saksi dusta itu jahat, ya memfitnah itu jahat, ya berhenti, jangan fitnah dong. Nah, gitu loh. Jangan beritakan berita-berita yang tidak benar. Jangan menuduh orang lain melakukan hal yang salah padahal tidak. Nah, kalau kita berani menuduh orang lain salah, ya kita harus ambil data-datanya, masukkan ke bagian hukum, kemudian disidang. Ya harus begitu. Ya, kalau yang benar-benar kita mau membuktikan, tapi kalau kita nggak buktikan, hanya ngomong-ngomong saja, tapi kita tidak ada bukti. Nah, orang yang membicarakan tanpa bukti ini harus dihukum. Itu adil namanya. Jadi bagi umat harus diberlakukan keadilan. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya adalah adil, ya, setimpal dengan apa yang kita buat. Ya, konsekuensi dari kesalahan kita itu harus kita tanggung dong. Ya, harus sesuai dengan hukuman yang kita terima dengan apa yang kita buat. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pelajaran penting, jangan kita sembrono, ya, jangan kita menjadi saksi dusta, jangan coba-coba memfitnah orang lain, hendak mencelakakan orang lain, menjatuhkan orang lain. Dan juga kita jangan tergoda untuk menyebarkan hoax ya. Kalau ada berita-berita jangan langsung kita edarkan,
kita ikut-ikutan mengedarkan, jangan. Kita lihat dulu, selidiki dulu sumbernya. Ya, toh tidak ada gunanya bagi kita mau edar-edarkan kemudian bikin heboh saja. Untuk apa? Ya, kita lebih baik tenang, ya, meneliti. Kalau memang kita, bukan berarti kita tidak mau ambil bagian. Kalau memang kita tahu ada berita itu benar yang disampaikan dan itu berbahaya, jangan juga kita diam. Ya, misalnya ada orang teraniaya, kemudian kita tahu persis dia dianiaya, terus kita diam, salah juga. Ya, kita harus berani bicara, benar dia dianiaya. Bila perlu kita bawa ke bagian hukum yang sesuai dengan bidangnya, ya kita beberkan, tolong orang ini tolong diselamatkan, dibantu karena dia mengalami hal seperti ini, gitu loh ya. Tapi kalau ada berita yang hanya mencelakakan orang lain, tidak ada bukti, ada tuduhan-tuduhan saja, kemudian kita ikut-ikutan menyebarluaskan, viralkan, wah ini salah kita. Jangan viralkan sesuatu yang salah. Untuk itu kita kaji dulu, kita pelajari dulu berita-berita yang kita terima, sehingga kita tidak bertindak gegabah, ya, tidak bertindak keliru. Kiranya Tuhan memberkati kita tetap melakukan kebenaran. Tuhan memberkati kita masuk dalam doa-doa kita, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian.